semuanya, assalamualaikum. Intip aja dulu ya, masih pagi, belum mandi. Teman-teman, hari ini saya mau masak nasi mandi ya. Sementara dapur saya masih berantakan, jadi saya mau beres-beres dulu ya. Ini kita isi dulu, nanti baru kita rendam selama 30 menit atau 1 jam saya rendam ya, biar apa namanya, nanti berasnya tuh lebih cantik kalau rendamnya lama. Saya cuci dulu nih. Nah, seperti ini. Kita diamkan selama 30 menit atau lebih. Apa-apa ya, nanti nasinya lebih cantik. Oke, saya mau bikin bumbu dulu. Nah, teman-teman, sekarang semuanya sudah siap ya. Saya sudah mandi, sudah dandan, rumah sudah rapi. Sekarang mari kita mulai masak ya. Oke, hari ini saya mau masak nasi mandi. Kebetulan saya dapat nemu beras ya, jual di Pontianak. Terjangkau harganya dan tidak jauh dari tempat tinggal saya, jadi gampang. Sekarang saya mau makan nasi mandi tiap hari pun dah tidak jadi masalah ya. Buat teman-teman yang mau beli berasnya di Pontianak, silakan, nanti saya kasih alamatnya. Nah, ada lagi yang lebih praktis nih ya. Saya kemarin pas di beras tuh dia juga jual bumbu, tapi saya belum tahu nih apa rasa bumbunya ya. Biasa kan saya bikin sendiri, jadi daripada repot buat sendiri kan, oseng-oseng lagi, digiling lagi. Kadang kalau banyak saya harus ngupah gilingnya. Kalau buat sendiri tuh saya pakai blender. Nah, repot tuh, udah di blender dianyak lagi. Nah, sekarang ini ada bumbu jadi dijual kemarin ya, pas saya beli beras. Tapi saya belum tahu rasanya apa nanti, gimana nanti rasanya ya. Baunya lumayan ya. Oke, teman-teman. Dan ini saya pakai susu. Nanti saya buatkan kalian bumbu-bumbunya ya. Oke. Nah, jadi karena udah ada bumbu jadi tadi ya, nih udah lengkap, jadi saya tidak perlu pakai garam masala lagi. Sebetulnya bumbu garam masala saya masih ada, tapi saya hari ini mau coba bumbu ini gimana rasanya ya. Nah, di sini saya tinggal menambahkan bawang putih, kemudian bawang merah. Saya pakai bawang India nih agak besar ya, ini nanti mau saya haluskan, ini mau saya iris-iris. Kemudian pakai bawang bombay ya, pakai tomat. Nah, ini pakai jahe, kemudian nanti saya pakai bunga lawang, kayu manis, kapulaga hijau, dan cengkeh. Dan di sini saya pakai butter ya, saya tidak ada minyak samin. Dan saya pakai susu. Susu boleh pakai susu low fat atau susu cap beruang ya. Saya pakai susu ini cap beruang karena yang ada hanya ini di rumah. Dan saya pakai daun kari. Oke teman-teman, sekarang saya mau haluskan dulu bumbunya. Nah, ini bawangnya itu besar, mau saya haluskan dulu. Saya potong-potong dulu sebelum saya blender. Ini cukup pakai setengah saja ya, besar. Nah, ini mau saya iris-iris untuk saya goreng nanti. Jadi saya tuh kok masak bawaannya gopoh teman-teman, mau cepat jadi, udah kepingin mau makan. Ini mau saya goreng nih ya, untuk taburan bawang gorengnya nanti biar cantik ya. Bawang gorengnya sebesar, jadi banyak bawang gorengnya. Nah, tambahkan sini sedikit. Ini bawang ini agak agak pedas ya, kuat pedasnya. Ini saya masak tidak sampai 1 kilo berasnya, saya masak hanya 3 gelas ini. Tapi tadi itu saya rendamnya agak lama, jadi berasnya kembang gitu teman-teman. Jadi banyak kelihatannya, jadi banyak ya. Nah, nanti baru kita haluskan. Kemudian tomatnya mau saya potong-potong ladu aja. Jadi ini saya masaknya pakai rice cooker ya. Saya masaknya dengan cara saya, yang penting bisa menikmati nasi mandi lah hari ini, itulah ceritanya ya. Nah, ini nanti kemudian bawang bombaynya pedas, saya potong besar-besar gini aja lah. Saya pakai setengah aja bawang bombaynya ya, banyak.
Dan di sini saya pakai ayam ya, nasi mandi ayam. Saya pakai ayamnya 1 ekor, sekitar beratnya sekitar 1 kilo lebih lah, seperti itu ya. Nah sekarang saya mau haluskan dulu bumbunya, baru kita masak. Ini udah siang, udah lapar. Bisa tambahkan minyak. Saya mau bikin ini dulu. Saya mau buat bawang goreng dulu. Nanti waktu saya masak nasinya, bawang goreng ini saya masukkan ke nasinya, jadi baunya lebih harum. Biar nggak hangus. Nih. Tapi ini bawangnya beda ya, bawangnya ini kalau kita ini kayak bawang bombay lah, besar gitu. Jadi dia lembek. Oke. Berarti yang saya saya pakai minyak ya, menteganya nanti baru saya masukkan menteganya. Kalau pakai minyak samin teman-teman, sebaiknya sudah masukkan bumbu baru masukkan menteganya, karena dia dan kapulaga ini di Pontianak juga udah ada jual kapulaga hijau ya, karena kapulaga hijau ini lebih kuat baunya. Kemudian saya masukkan cengkeh, baru saya masukkan bumbunya yang sudah dihaluskan tadi. Panasnya teman-teman, Diana punya cerita ya. Saya masukkan bawang bombay. Harusnya pertama tadi masukkan bawang bombay ya. Penyakit lupa. Nah, saya masukkan bawang bombaynya. Kalau masak gitulah ya teman-teman. Lupa saya masukkan tomatnya, tomato. Lalu saya masukkan bumbunya tadi ya. Aku pun caranya saya masak, yang penting rasanya nanti ya. Ibaratkan kita mau ke pasar lewat jalan manapun boleh, yang penting tujuan yang utama itu adalah ke pasar. Jadi begitu juga cara kita masak. Cara ini yang berbeda-beda, yang penting tujuannya satu ya, rasanya yang kita dapatkan. Sudah keluar baunya, Ini kameramen saya belum bagus teman-teman. Jadi saya malas mau pindah-pindah kamera, jadi cukup itu aja ya, kameranya dari jauh. Dan juga nampaknya ya, masak. Sudah terasa, sudah keciuman baunya. Kalian lihat dekat-dekat ah. Nah, ini dia ya. Kemudian saya masukkan daun kari. Lalu saya masukkan susu.
sekarang saya tambahkan air. Jadi kalau kurang airnya bisa kita tambah lagi. Saya kira ya. Saya mau masakkan ayamnya sebentar, nanti baru saya sisihkan. Kemudian ini mau saya masakkan ke nasi. Nah nih, kita tunggu sebentar ya. Tunggu ayamnya agak empuk sebentar. Baru ayamnya kita sisihkan. Kemudian kuahnya ini, bumbu ini ya, saya masukkan ke nasinya nanti. Nah sekarang saya mau kasih garam. Jangan terlalu asin. Satu sendok. Tambah sedikit lagi. Untuk asinnya nanti. Kemudian penyedap rasa. Satu sendok. Kemudian saya pakai gula 1 sendok. Nanti baru kita rasa lagi. Kalau kurang baru kita tambah ya, tapi yang kurang. Kacau-kacau lagi. Baru terasa teman-teman ya. Baru kita rasa. Kalau kurang garam. Nah, jadi teman-teman, udah saya coba ya, udah saya cicip kuahnya tadi. Ternyata rasanya kurang, jadi sekarang mau saya tambahkan bumbu garam masala ya, biar lebih lengkap rasanya. Oke. Nah, ada rasa biryani ini rasanya lah gitu. Nah, kemudian saya mau tambahkan lagi lada hitam biar lebih rasanya. Ini bumbu saya, bumbu udah buat, tambahkan lada hitam sedikit saja. Jadi bumbu yang saya beli tadi saya modifikasi sedikit ya. Rasa dia. Kadang untuk orang Indonesia bikin nasi mandi ataupun nasi kebuli, dia menyesuaikan lidah orang Indonesia. Pakai apa? Pakai santan ya. Jadi kalau orang India masak nasi mandinya itu namanya nasi biryani, dia masaknya pakai yogurt. Jadi saya kemarin udah pernah coba pakai yogurt, memang enak ya rasanya. Nah, kalau orang Timur Tengah Arab ya, dia masak itu namanya nasi mandi, dia masaknya pakai susu. Tapi kalau kita orang Indonesia masaknya pakai santan. Sekarang saya mau masaknya pakai susu. Saya mau merasakan benar-benar khasnya masakan Timur Tengah ya. Tapi untuk bumbu yang saya beli tadi, minta maaf ya, yang jual bumbunya enak, cuman saya masih merasa kurang, jadi saya tambahkan lagi bumbu saya ya, biar lebih komplit ya. Bumbunya enak ya. Nah, sekarang ayamnya mau saya sisihkan, mau saya angkat ya. Sisihkan. Ini boleh digoreng atau dibakar, terserah lu. Nah, ambil bumbunya. Saya saring dulu.
Nah, bumbu ini kita pindahkan ke nasi ya. Nah, sekarang saya mau pindahkan bumbunya di dalam nasi. Nah, ini nasinya udah lama nunggu ya. Saya simpan di sini. Sekarang saya masukkan bumbu tadi di nasinya. Nah, seperti ini ya, kita masukkan. Nanti kita gaul-gaul lagi. Daun karinya kita masukkan, kita gaul nasinya. Ini, kemudian saya masukkan bawang gorengnya tadi. Nah, ini. Oke, kita tutup. Nah, sekarang ayamnya mau saya bakar aja ya. Bakar sebentar saja. Jadi kalau lama-lama nanti angus ya. Tunggu panas. Masuk pakai mentega bakarnya. Bisa saja teman-teman. Aku takut kameranya. Ini ayamnya udah masak ya, udah kita keringkan aja. Seperti ini. Masukkan semua yang ada. Masuk amplas, asis, kaki, semua saya masukkan sini. Apinya dikecilkan, jangan angus. Kecil aja apinya. Nah, ini teman-teman masak. Udah masak. Gitu, kacau-kacau. Jadi saya mau biarkan dia kering lagi. Nanti ini masih basah. Ya, oke. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, sekarang nasinya sudah masak ya. Masak, mau pindahkan di sini. Jadi termos ini dia bisa menghangatkan nasi sampai 1 hari teman-teman. Pindahkan di sini ya. Kameramen coba lihat mendekat. Wow, lazit dia. Jadi saya pindahkan di termos nasi saya nih yang tahannya 24 jam hangatnya. Nah, buat teman-teman yang mau makan bareng, silakan merapat datang ke rumah saya hari ini ya. Kalau besok udah tidak ada lagi. Nah, sekarang mau saya taburin bawang goreng. Jadi saya makannya cukup pakai ayam bakar dengan telur rebus. Mantap, banyak-banyak bawang gorengnya karena saya suka bawang goreng banyak. Oke teman-teman, ini dia nasi mandi ala Bunda Aji udah jadi. Silakan dicoba. Oke teman-teman, saatnya saya mau icip-icip hasil masakan saya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, baunya.
makannya sedikit ya teman-teman hari ini, karena kemarin makan udah banyak sekali. Oke, telur pakai timun. Ya mama, sambal jauh lah sana tuh. Saya mau pakai sambal terasi ya, karena tidak ada cabai besar, jadi hijau. Ini dia baru ya. Mau makan nasi mandi pakai sambal belacan. Mantap. Bismillah. Orang kalau makan nasi mandi itu pakai cabai besar ke cabai apa. Ini pakai sambal belacan. Tak kisah lah. Yang penting makan. Oke ya, kita mulai rasa nasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Takut ada ini. Soalnya kapu lagu tuh kecil. Tentunya bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan makan, saya mau jelaskan dulu. Bumbu yang saya beli sama Mbak tadi itu memang udah enak rasanya. Cuman saya mau lebih komplit lagi, lebih lengkap. Saya tambahkan garam masala dengan lada hitam yang punya saya. Sekarang saya mau coba ayam bakarnya. Sambal pedas. Telur kudu melok-lewat. Nampak pula rambutnya. Saya biasa kok masak tuh, lama rambutnya nampak. Sorry ya teman-teman, nampak rambut. Biasa saya kok masak tuh kan, saya merendam berasnya hanya 30 menit. Tapi karena tadi saya habis merendam beras itu, saya bawa beres-beres rumah dulu, buat mandi. Jadi lama waktunya, jadi kira-kira 1 jam lebih lah tadi. Ternyata beras itu lebih bagus teman-teman ya, lebih kembang. Dan saya pikir tadi itu tidak enak teman-teman. Ternyata enak sekali. Kegigit ke bumbunya. Kegigit ke kapu lagunya. Jadi berasnya nih bersambal. Berasnya ini agak kecil-kecil ya dari yang biasanya. Entah ini sejenis beras apa namanya. Ya, maksudnya tuh kan beras mandi itu beras basmati itu ada banyak macam. Jadi di sini saya apa ya nama kemarin jenisnya saya juga enggak tanya ya boleh. Jadi ini agak kecil-kecil. Biasanya saya itu agak besar-besar, panjang-panjangnya. Kecil. Enaklah pokoknya. Pokoknya enak gitulah. Cuman saya makannya memang nggak banyak teman-teman. Kan tadi udah sebelum masak saya juga udah sarapan.
Hmm. Hmm. Ternyata enak dengan ayam bakar memang ya. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Pontianak ataupun di luar Kota Pontianak, mau pesan beras silakan di alamat di bawah ini, bisa lewat online, bisa datang langsung ke tempat mereka ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.